Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali ikut bergabung. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua, marilah kita hadirkan hati, jasad dan pikiran kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian, selama kajian, kami akan mute all jamaah. Kemudian disarankan untuk stop video atau host akan menonaktifkan apabila terlihat ada video dari para jamaah yang dalam posisi sedang berbaring. Kemudian, terkait dengan adanya pertanyaan, seperti biasa Bapak Ibu, dapat disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan, atau nanti kita juga akan berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Silakan langsung di raise hand aja, nanti insya Allah kita akan kasih kesempatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kajian pagi hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Ustadz Rusli Hasbi, LCMA, dengan tema Tadabur Surat Al-Baqarah, ayat 282 sampai 283. Materi disampaikan hingga pukul 06.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab hingga pukul 7. Kemudian, seperti biasa, setiap hari Minggu akan dilanjutkan dengan jalan-jalan virtual. Kita untuk kali ini akan mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Meksiko. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa, kalau ada pertanyaan, atau misalnya untuk sekedar silaturahim, seperti apa kondisi mereka di sana, seperti apa kondisi saudara-saudara kita, nanti bisa langsung join setelah ini dan juga langsung bisa bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Rusli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Kedengaran suara saya dengan jelas? Alhamdulillah Pak Ustadz, jelas suaranya Ya. terdengar. Baik Pak Ustadz, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Ustadz, waktu kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah kajian subuh dan seluruh jamaah yang baru bergabung atau yang lama bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sebaiknya supaya jangan double suara, tolong dimatiin suara dari para jamaah dulu. Tolong dimatiin semua suara dari jamaah. Pak Ustadz, mohon maaf, nampaknya masih Iya, termute. sudah. Ya. Salah. Siapa yang ya panitia salah tekan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya sudah kita mute Pak Ustadz. Baik. Kedengaran? Kedengaran Terdengar suara Pak Ustadz? saya? Baik. Ya, terdengar Pak Ustadz. Ya. Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah dan kita senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala
masih bisa membuka Al-Quran di penghujung hidup ini. Masih bisa membuka Al-Quran di penghujung hidup ini untuk kita kaji. Bukan hanya kita baca saja. Kita kaji. Tentunya kajian ini adalah secara umum, bukan mendetail. Kenapa? Karena kajian ini kondisinya begini dan jamaahnya itu. Jadi diberikan secara umum. Paling kurang mendapat gambaran umum tentang ayat-ayat itu. Itu yang terima kasih, kita bersyukur kepada Allah masih mampu, masih mau, masih bisa, masih sehat, masih berani untuk duduk di hadapan ayat Allah untuk kita kaji. Ini firman bukan sembarang firman. Ini firman Allah yang tidak bisa basah kena hujan dan tidak akan hancur dipanaskan matahari. Ini sampai dunia kiamat firman Allah ini tetap berlaku. Makanya saya minta kepada teman yang sudah bergabung, usahakan untuk tidak meninggal kajian. Apapun, kalau memang kita kurang sehat harus tidur, dengar sambil tidur, tapi jangan buka video. Jangan buka video. Kenapa? Kesempatan mendengar firman Allah, kajian ayat-ayat Allah, tidak lama. Setelah itu kita juga akan menghadap Allah semuanya. Yang mudah-mudahan sehat. Bagi yang belum bergabung, tolong disampaikan dan diajak, didakwahkan mereka. Karena kesalahannya nanti kita yang berdakwah tidak menyampaikan. Sampaikan. Masalah beliau mau masuk, mau gabung, semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah di suatu saat nanti setelah kita wafat. Kita mulai. Ayat 282 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong dengar baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, idza apabila tadayantum kalian melakukan transaksi hutang piutang. Tadayantum itu, tum itu kalian. Kalian itu membuat tadayan. Itu hutang pihutang. Ya. Ila ajalim musamma, kepada waktu-waktu tertentu, sebulan hutang itu, 2 bulan dan sebagainya. Maaf. Faktubuh, harus Anda mencatat dengan rapi. Ya, ini pemandangan umum dulu. Terjemahan umum. Wal yaktub, dan hendaklah hutang itu ditulis, yaktub ditulis, bainakum, di antara Anda yang berhutang dengan pemberi hutang atau peminjam, katibun, penulisnya itu, yang mencatatnya itu, bil adli, penuh keadilan. Tidak boleh, salah dalam menulis. Tidak boleh merekayasa persoalan-persoalan yang akan berhadapan di depan hukum nanti. Nah, itu harus adil. Itu tulisannya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, dan tidak boleh kita bosan-bosan menulis dan tidak boleh bergeser seperti yang telah diajarkan kepada kita oleh Allah, yaitu amanah. Harus amanah. Fal yaktub, tulislah itu. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu, yang mendiktekan itu bukan orang yang meminjam, bukan orang yang peminjam. 'Alaihil haqqu, orang yang meminjam, orang itu yang menulis. Saya pinjam uang, saya berhutang dari si fulan. Bukan orang pihak sana, saya telah memberikan uang kepada si fulan atas nama hutang, bukan dia yang menulis. Kita yang mengambil uang, ini yang menulis. Ya, setelah itu wal yattaqillaha rabbah, penuh ketakwaan dalam proses tulis menulis dan janji itu. Wala yabkhas minhu syai'a,
dan tidak boleh ada hal-hal yang tidak tertera dalam tulisan itu. Tanggalnya harus ada, harinya harus ada, semuanya. Fa in kana alladhi 'alail haqqu safihan, kalau yang meminjam uang itu safihan, dia itu orangnya mubazir. Ya, caranya nggak paham, au dha'ifan, atau memang dia maaf agak idiot. Idiot dua macam. Idiot wajahnya tapi akhlaknya mulia, ada idiot akhlaknya ini yang parah sekali. Akhlaknya idiot. Makanya maaf, saya katakan maaf, dhaifan kalau dia lemah. Dengar baik-baik, maaf. Orang idiot secara fisik lebih baik 1000 kali daripada akhlak buruk. Au dhaifan. Wal aula yastati' ayyumillah, huwa, dia tidak mampu menulis, mungkin sekolahnya tidak selesai, nggak bisa menulis. Fal yumlil waliyuhu, Anda hadirkan keluargamu untuk menulis, tidak boleh orang lain. Bil adli, tetap mempertahankan keadilan. Wastashhidu syahidaini, dalam persoalan hutang piutang ini perlu dibubuhkan saksi. 2 orang saksi, min rijalikum, harus laki-laki. Saksi ini harus laki-laki 2 orang. Fa in lam yakuna rajulaini, kalau susah mencari laki-laki atau ada tapi enggak mau atau dan macam-macam, farajulun, boleh diganti. Tapi ukurannya rajulun, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Karena kekuatan perempuan itu 2 orang perempuan sekuat 1 laki-laki. Mimman tardawna, siapa saja yang ingin kamu pilih, minasyuhada, saksi itu tidak harus dari keluarga. Antadilla ihdahuma, kenapa perempuan harus 2, laki-laki 1? Ini Allah yang mengatakan. Antadilla ihdahuma, kalau perempuan 2 itu, 1 yang lupa, tidak ingat, perempuan itu Allah mengatakan memang secara ingatannya kurang. Fatudzakkira ihdahumal ukhra, ada yang mendampingi untuk, makanya harus 2 orang. 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u, dan tidak boleh menolak saksi-saksi apapun. Saksi itu tidak boleh ditolak. Idza ma du'u, kalau memang dibutuhkan. Anda dipanggil untuk bersaksi, wajib bersaksi. Ini belum dikembangkan ya. Baru kita memulai menerjemahkan umum. Wala tasamu an yaktubuhu saghiran au kabiran, tidak boleh kita sepelekan untuk menulis hutang piutang saghiran, meskipun hutangnya, maaf, untuk sekarang 100.000 rupiah itu kan kecil. Kecil bagi yang ada duit. Bagi kami yang nggak ada duit itu besar juga jadinya. Au kabiran, atau pakai miliaran dan triliun. Ila ajalih, sampai pada batasnya. Tidak boleh Anda sepelekan. Itu kan adalah sama-sama teman. Ya udahlah, kasih aja 1 juta. Itu nggak bisa. Wala tas'amu. Allah berfirman, antaktubuhu, jangan sepelekan. Tetap Anda tulis. Saghiran, kecil, au kabiran, atau gede duit itu. Kenapa? Dzalikum aqsat indallah, lebih mendapat keadilan nanti di hari akhirat. Gara-gara hutang 10.000 rupiah, ini banyak yang masuk neraka. Nanti kita kembangkan. Wa aqwamul syahadah, lebih memperkokohkan kesaksian. Wa adda alla yartabu, dan tidak ada muncul keraguan kalau tulisan sudah tertulis, pinjam meminjam, hutang piutang. Kalau rapi tertulis, tidak ada yang ragu lagi. Illa, kecuali antakuna tijaratan hadiratan, kecuali kalau bisnis itu hadiratan tunai, kasih tangan, kasih barang, kasih uang, itu tidak perlu ditulis. Tudirunaha bainakum, yang berjalan selama ini di antara kalian. Falaisa alaikum junahun, tidak berdosa, alla taktubuha, kalau transaksi jual beli tunai itu tidak perlu ditulis. Tidak apa. Kalau ditulis boleh, tapi kalau nggak ditulis pun nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis, nanti kalau ada cacat bisa kita kembalikan lagi. Kalau tidak ditulis, adalah nanti kalau cacat susah. Wa ashhidu idza tabayatum, kalau Anda jual beli itu harus pakai saksi. Wala yudarra katibun wala syahid, jangan menzalimi penulis itu
Jangan disogok untuk menulis sehendak Anda, dan saksi juga tidak boleh disogok. Ya. Wa in taf'alu, kalau kamu sogok saksi, sogok untuk pencatat itu, fa innahu fusuqum bikum, kamu penjahat kelas kakap itu. Fasik kamu itu. Wattaqullah, biasakan takwa kepada Allah dalam bertransaksi, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajar kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah sangat paham terhadap sesuatu. Ini secara umum. Ya, baik Bapak-bapak, kita kembangkan sekarang. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ulang lagi. Kita pengembangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini pakai beriman nih. Ini kalimat beriman sangat menentukan. Tolong didengar. Idza tadayantum, kalau kamu hutang piutang, bidainin sebuah hutang, ila ajalin musamma, sampai kamu bayar, umpamanya di waktu tertentu, ya, faktubuh, tulis. Tolong catat. Ya. Itu maknanya apa? Transaksi jual beli biasa. Kita beli mobil, mobil kita ambil, uangnya masih sisa sekian juta lagi. Tulis. Makanya disebutkan dalam tafsir adalah tulis. Au salaf, atau bukan saksi jual beli, memang pinjam meminjam. Oh, saya lagi belanja ini nggak cukup uang. Bisa nggak pinjam 5 juta sebentar? 5 juta. Gaji kita juga nggak sampai 1 juta. Pinjam 5 juta boleh nggak? Boleh. Tulis. Kalau ada yang bilang, lah itu aja nulis. Nah, itu makanya bergabung dengan pejuang subuh. Supaya paham ayat ini. Ayat 282 menyatakan tulis. Orang yang mengajak kita harus menulis hutang, walaupun 10.000, 100.000, 1 juta, jangan direndahkan. Begitu Anda rendahkan, pahamlah kita Anda tidak paham tentang ilmu Al-Quran. Anda tidak paham tentang hakikat hutang piutang dalam Islam. Ya. Kenapa? Kita nggak usah tanya. Kalau dalam tafsir disebutkan di annahu awthaq wa adfa' lin niza. Karena utang piutang itu kalau ditulis itu lebih tidak menghantarkan kepada persoalan-persoalan yang tidak diinginkan di akhirnya nanti. Oke. Pertanyaannya, apa hukum menulis? Hutang piutang itu ditulis atau tidak ditulis? Hukum menulis apa wajib? Kalau wajib berarti Pak Fadian selama ini, Pak Fadian sering berhutang sama Pak Asril. Umpamanya Pak Fadian umpamanya. Pak Asril itu konglomerat, akhirnya Pak Fadian utang. Utangnya nggak banyak-banyak, cuma 2 miliar. Apa hukum menulisnya? Jawabannya, wal jumhur, pendapat mayoritas ulama, urusan tulis utang itu bukan wajib. Bukan, tetapi sangat dianjurkan. Kalau Anda tidak tulis, nggak apa-apa. Cuma siap-siap untuk berbeda pendapat. Setelah pada akhir data jatuh tempo nanti, mungkin ada banyak hutang itu yang berhadapan dengan kepolisian kita. Berhadapan dengan pengadilan. Kenapa? Karena tidak ditulis. Ditulis saja masih berhadapan dengan pengadilan, apalagi kalau tidak ditulis. Makanya mayoritas ulama dunia dari zaman sahabat Nabi sampai sekarang mengatakan urusan tulis-menulis hutang piutang itu bukan persoalan wajib, tapi lebih kepada sangat dianjurkan. Kalau Anda tidak menulis pun tidak berdosa. Tidak mencatat hutang itu tidak berdosa. Tapi risiko lebih besar bagi yang tidak mencatat daripada yang mencatat. Yang mencatat saja ada risiko, apalagi yang tidak mencatatnya. Sudah. Kemudian yang kedua, wal yaktub, penulis itu, penulis catatan hutang itu harus orang yang adil. Nah, di sini maaf. Coba dengar baik-baik. Untuk hutang piutang 100.000 kita pinjam. Yang meminjam itu menulis. Ditulis oleh orang yang penuh adil. Untuk seperti itu saja keadilan dikedepankan. Apalagi kalau sebuah utang negara. Kalau sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kota, sebuah kecamatan. Kalau masalah keadilan itu jangankan dalam sebuah negara, untuk hutang persoalan kecil, wal yaktub bainakum katibun bil adli.
Harus adil yang menulisnya. Kalau begitu, persoalan keadilan tidak bisa disepelekan. Nah, ini tolong dicatat. Persoalan keadilan tidak bisa disepelekan. Masalah hutang piutang sekecil apapun tetap ditulis oleh orang adil. Karena kalau hilang keadilan dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan bernegara, kalau keadilan hilang, itu pertanda negara akan akan sirna, masyarakat akan hancur, negara akan amburadul. Ini masalah utang saja harus adil. Keadilan itu di atas segala-galanya. Di sini makanya, nah di situ kalimat Allah wal yaktub bainakum katibum bil adli. Harus dengan urusan yang adil betul. Makanya tidak boleh menulis catatan hutang kita oleh orang-orang yang tidak adil. Maksud saya begini, nulis hutang saja orang tidak adil nggak boleh pakai. Apalagi mengurus negara, mengurus provinsi, mengurus perusahaan. Harus adil. Kalau tidak adil nggak boleh pakai. Orang yang berbuat tidak adil itu tidak boleh pakai. Dan perlu diganti dengan orang yang adil. Dia menulis. Kalau tidak adil dia menulis, kata Allah, wal yaktub bainakum katib bil adli. Harus adil. Kalau Anda tidak adil, saya ganti dengan orang lain. Ini hutang piutang. Coba bayang. Apalagi urusan yang besar. Tidak hutang. Luar biasa. Keadilan itu wajib ditegakkan. Apapun. Jika perlu langit roboh. Bumi hancur. Keadilan wajib ditegakkan. Kalau keadilan tidak dimiliki lagi. Ini adalah istilah kereta keluar jalur. Ini akan musnah semuanya. Akan datang bala yang tidak kita inginkan. Keadilan wajib. Wal yaktub bainakum katibum bil adli. Kemudian selanjutnya firman Allah wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Kedepankan dalam menulis catatan itu yang diajarkan kepadamu oleh Allah. Amanah, jujur, kedepankan. Maka penulis itu harus betul-betul memakai ilmu yang diajarkan oleh Allah. Jadi jangan dipermainkan. Jangan sama sekali dipermainkan. Nah, ini khawatir. Ini maaf ya. Ini persoalan utang. Makanya jangan nanti, maka kata dalam tafsir disebutkan, setelah saya rujuk kepada tafsir itu, banyak sekali tafsir mengatakan wala yamtani katibun minal kitabah kama alamahullah. Kalau dia mau menulis apa adanya, jangan kamu sogok dia untuk menulis tidak seperti itu. Umpamanya begini, saya beli sembako dari Pak Asril. Umpamanya ini, saya beli sembako sama Pak Asril, harganya umpamanya 10.000. Pak Asril kemudian akhirnya ditulis 10.000. Dengan rinciannya ada ini, ada ini, ada ini. Jangan sampai Anda menulis 9.000. Begitu Anda menulis 9.000, padahal 10.000 jawabannya. Atau Anda 9.000, Anda tulis 10.000, juga jawabannya termasuk dalam larangan kencang dari Allah. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Tidak boleh curang. Makanya, sekali lagi saya katakan, kita harus amanah dalam hidup ini. Curang itu tidak membuat solusi. Curang itu kita hancur, negara hancur, keluarga kita malu, dan sebagainya. Tidak boleh. Kemudian firman Allah selanjutnya, fal yaktub. Tulislah dengan rapi. Wal yumlil alladhi alaihil haq. Orang yang berhak membayar hutang itu, dia menulis dengan benar. Kemudian penuh dengan takwa kepada Allah dan tidak boleh mensepelekan. Wala yabkhas minhu syai'a. Di sini pemahaman yang kita pahami bahwa penulis catatan itu pihak yang harus membayar nanti. Bukan pihak yang memberikan uang. Itu harus menulis. Pihak yang membayar. Yang wajib membayar nanti kalau jatuh tempo, orang itulah yang
berhutang itulah yang menulisnya. Kenapa? Karena nanti tanda tangan dia, materai dia, atau semuanya itu akan diperiksa oleh pemerintah, oleh yang berwenang, diperiksa, jangan sampai ada orang lain. Ya, nanti kalau ditulis oleh orang yang umpamanya yang memberikan uang, dibilang oleh orang yang berhak menerima uang itu, saya nggak pernah minjam dia aja nulisnya. Seenak dia, saya nggak pernah pinjam. Tapi kalau kamu yang nulis, itu tanggung jawab. Makanya, li'annahu al-muqirru lisyuhud, Anda yang menyatakan, Anda yang siap, yang siap mengakui kalau ada perbedaan-perbedaan nanti di depan pengadilan. Kemudian, di sini, maaf sekali lagi, Allah menekankan, dalam tafsirnya wala yanqus minal haqqi alladhi alaihi syai'an fil imla. La seperti yang telah Anda terima begitu Anda tulis. Sekarang persoalan sekarang Anda terima sekian, Anda tulis sekian kan? Atau istilahnya apa ya? Saya nggak tahu ini. Mungkin tolong dibetulkan kalau saya salah, itu markup. Nah, itu markup kalau tidak salah saya. Itu penjahat sekali. Allah sangat benci kalau Anda bermarkup. Kenapa? Anda markup itu tidak seperti apa adanya. Ini bertentangan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 ini. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, safihan, kalau memang orangnya tidak bisa menulis atau memang ada kekurangan, perlu dibantu, yang bantu itu bukan pihak luar, nggak boleh. Harus dibantu pihak keluarga peminjam, keluarga yang berhak menulisnya. Jadi dan keluarganya pun tidak boleh bermain dengan keadilan. Jangan nanti boro-boro keluargamu yang menulis, seenaknya dia tulis, tidak boleh. Makanya harus rapi. Makanya di sini sementara dulu di sini Allah mengecam betul, mengutuk betul orang-orang yang menyeleweng daripada uang. Uang itu kalau diselewengkan, uang, utang piutang, dan kalau diselewengkan ini, maaf ya kalau boleh saya katakan, Allah tidak ridha dalam hidupmu. Kalau Allah tidak ridha dalam hidupmu, percayalah, sekali lagi, percayalah, surga haram untukmu. Nanti kita kembangkan dengan hadisnya, bukti haram surga kepadamu, kita kembangkan dengan hadis yang sahih setelah ini. Maka jangan kemana-mana. Kalau ke WC jangan bawa HP-nya. Ya. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kalian harus memakai saksi dalam urusan utang piutang. Saksi. Ya. Seperti saya bilang tadi, kalau ada laki-laki dua orang laki-laki, kalau enggak ada, kalau harus tidak ada laki-laki cuma satu dapat, cari perempuan 2 orang. Jadi 3 orang. Laki 1, perempuannya 2. Karena 2 perempuan seimbang dengan laki-laki yang 1. Siapapun itu tidak harus dari keluarga. Mimman tardawna minasyuhada, tidak harus dengan keluarga. Maaf, jangan mengkritik ini. Jangan dikritik, ini urusan Allah. Jangan ibu-ibu, maaf, bukan ibu di sini. Kalau ibu di sini orang salehah semuanya. Ibu di daerah yang lain, jangan mengkritik. Ini kok perempuan direndahkan terus. Kalau itu keluar dari mulut ibu, ini akan, maaf, imannya kurang. Karena ini firman Allah. Nggak bisa dikritik ini firman Allah. Allah yang mengatakan, kenapa 2 perempuan? Karena antadilla ihdahuma. Kalau ada satu perempuan yang tidak ingat catatan tadi, tanggal berapa, jumlahnya berapa, fatudzakkira ihdahumal ukhra. Dan dia itu akan ada yang mengingatkan. Maka sering lihat aja di belanja-belanja ibu-ibu di supermarket biasa. Ya, ada gangguan sedikit, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu kenapa 2 orang? Karena ada yang saling memperkuatkan. Karena memang begitu. Ibu itu kalau uang, maaf, kalau uang masuk itu nggak ingat. Tapi uang keluar ingat banget dia itu. Catatan apa yang dibelikan, itu catat. Begitu sampai ke supermarket, yang dicatat itu malah tidak dibeli, uang habis, yang kebeli yang tidak dicatat. Memang itu ibu.
Itu ibu, bukan kurang. Memang Allah berikan ibu itu kan ibu kita. Ibu kita tanpa ada ibu ulama nggak akan lahir. Kita nggak akan lahir. Itulah kekurangan. Kekurangan ibu-ibu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antadilla ihdahuma. Kalau salah satu yang lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, ada yang mengingatkan. Maka dua orang ibu sama seperti satu laki-laki. Kalau mau, maaf ya, kalau tidak setuju dengan ini, saya nggak mengatakan ini, maaf, geser iman kita. Karena ini ayat Allah. Bukan hadis yang tidak sahih. Ini bukan ngomong sembarang ngomong. Ini firman Allah. Di situ kita pahamin, ya, tetap saya tidak mengembangkan di sini, takut nanti kepanjangan. Kita langsung ke ujungnya. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Kalau ini, dengar baik-baik. Andai kata Anda sebagai saksi diperlukan dalam sebuah transaksi, Anda jangan menolak. Begitu Anda menolak, berarti Anda membuka peluang kepada dua manusia untuk berantem. Mampu Anda memberikan kesaksian, berikan saksi. Tidak boleh menyembunyikan saksi. Dan di sini, karena Allah mengatakan saksi itu kalau dibutuhkan wajib memberikan kesaksian, di sini maaf, undang-undang Allah dijaga oleh Allah. Kesaksianmu itu dijaga oleh Allah. Maka manusia sekarang ada perlindungan saksi. Itu ada. Itu isyarat dari ayat ini. Makanya perlindungan saksi itu diperlukan. Ini isyarat dari wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Cuma sekarang saksi itu langsung tersangka. Ini sebuah kejahatan. Tidak pantas tersangka, langsung tersangka. Ini yang perlu kita benahi. Yang memeriksa saksi itu harus dibenahi akhlaknya. Jangan, kalau dia tidak bisa tersangka, jangan tersangkakan dia. Kalau memang dia berhak tersangka, nggak apa-apa. Makanya ini isyarat kalau mau mencari ridha Allah dan mau meninggal dalam keadaan bahasa kita sehari-hari, bahasa model sekarang adalah kalau mau meninggal husnul khatimah, berlakukahlah keadilan dan jangan sangkakan orang yang tidak berhak Anda sangkakan. Saksilah. Tapi kalau Anda bermain di situ, Anda telah menghancurkan masa depan umat dan negara, dan bagaimana Anda masuk surga kondisi Anda seperti itu. Di sini makanya dalam tafsir disebutkan haddarallahu asyuhud. Itu Allah memberikan berhati-hati, jangan sampai kamu tidak mau saksi. Kenapa? Berikan kesaksian kalau memang dibutuhkan. Kenapa? Saksi itulah yang membuat aman dunia ini. Cuma kadang-kadang sekarang saksi yang kita berikan apa adanya, malah kita yang dikenakan hukum. Ini pertanda bahwa kalau Anda betul, berarti hukum yang tidak adil. Kalau Anda salah, Anda bersaksi salah, Anda risiko dengan Allah. Tidak boleh di dalam Islam, membuat saksi itu menekan saksi, merekayasa saksi. Itu bertentangan dengan ayat Allah, bertentangan dengan hukum Allah, dan Anda di dunia boleh lepas. Jeratan hukum Anda menyudutkan saksi-saksi, merekayasa saksi, bisa di dunia lepas. Tapi saya bersumpah demi Allah di dunia boleh lepas, tapi di akhirat dalam mahkamah Allah, Anda tidak mungkin akan lari. Sayanglah Anda, sayangilah dirimu dan keluargamu. Jangan sampai anak-anak kita masuk surga, insyaallah Jannatul Naim, kita dengan nafsu sarakah itu, kita harus menghindar dalam neraka jahanam. Apa kata dunia akhirat nanti? Semua orang melihat. Itu keadilan yang dulu. Katanya adil. Akhirnya banyak orang yang dipenjara gara-gara ketidakadilan memberikan saksi atau ada penekanan kepada saksi. Ini semuanya diancam oleh Allah. Wala ya'bas syuhada'u. Saksi-saksi itu tidak boleh menolak. Idza ma du'u. Kalau memang Anda dipanggil untuk bersaksi, berikan saksi dengan benar, dan pemerintah dan kekuatan penegak hukum harus membantu saksi yang benar. Tidak boleh merekayasa dan sebagainya. Itu yang diancam oleh Allah.
Kemudian ayat apa di ujung ayat itu wala tasamu an yaktubu saghiran au kabiran ila ajali. Yang namanya utang piutang yang tidak tunai, tolong kecil besar tolong dicatat dengan rapi. Kenapa? Zalikum aqsatu indallah. Itu keadilan yang diharapkan oleh Allah. Makanya Allah itu pasang tanda kutip ya, pasang badan demi sebuah keadilan. Orang yang menentang keadilan, tidak mau adil alias membuat kezaliman, mereka berhadapan dengan Allah. Makanya kata Allah, "Dzalikum aqsatu indallah." Itu adalah memang Allah yang pasang tanda kutip ya, pasang badan untuk menegakkan keadilan. Makanya Allah bersama orang penjuang keadilan. Allah wallahi demi Allah, Allah tidak akan bersama orang zalim. Tidak akan percaya. Kenapa? Dzalikum aqsatu indallah. Itu makanya saksi yang benar itu adalah lebih kepada berbuat keadilan itu dengan Allah Subhanahu wa taala wa aqwam lisyahadah, dan saksi itu akan bisa memperkuatkan tentang duduk perkara. Wa adna alla tartabu, tidak ragu. Cuma saksi tidak boleh ditekan dan tidak boleh berbohong. Karena saksi yang nanti saya sebutkan nanti di ujungnya bagaimana risiko saksi. Kalau bagaimana risiko penekanan terhadap saksi. Nanti risikonya ada hadis, saya catat beberapa hadis nanti. Sudah. Itu setelah itu ini jam ya tinggal supaya kita percepat. Illa antakuna tijaratan hadratan tudirunaha, tapi kalau cash bayar cash tidak perlu dicatat. Ya. Kenapa? Karena kalau cash itu tidak banyak masalah yang terjadi. Kemudian wa ashhidu idza tabayatum, dan biasakan memberikan kesaksian dalam mencatat, menyaksikan mengedepankan kesaksian di dalam urusan jual beli atau berbisnis dan sebagainya. Wala yudarra katibun wala syahid, jangan Anda yudarra katibun, jangan kamu menekan orang yang menulis untuk atau apa istilahnya tadi markup, tidak boleh. Itu orang yang markup itu pasang badan melawan Allah itu. Itu melawan Allah. Sumpah sebenarnya melawan Allah itu. Wala syahid, saksi juga tidak boleh ditekan. Orang yang merekayasa kesaksian itu melawan Allah. Yang namanya orang lawan Allah kalau kita muslim ya saya katakan kafir dalam neraka, kita juga ke sana. Nggak mungkin. Makanya sayang, salatmu bagaimana? Ibadahmu bagaimana? Kok curang? Kok ada markup segala? Kok ada penekanan saksi? Kok ada merekayasa saksi? La ilaha illallah. Memang Anda nggak muslim. Orang non-muslim aja tidak seperti Anda. Nah itu bahasa wala yudarra katibun wala syahid. Kemudian wa in taf'alu, kalau kamu tetap pada posisi bertahan di kejahatan, di kezaliman, di rekayasa untuk membenarkan pihak-pihak tertentu, membenarkan temanmu, satu alumni denganmu, atau satu organisasi denganmu, satu kantor denganmu, fa innahu fusuqum bikum. Itu Anda sudah memberi lambang dirimu sendiri sebagai orang fasik. Orang fasik itu, maaf, setingkat dengan orang kafir dalam beberapa segi. Wattaqullah, biasakan takwa kepada Allah, dan Allah akan memberikan longgar kepada kita, dan Allah akan menjaga keselamatan kita, negara kita, masyarakat kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ini ya kita kemudian kita sambung ayat lagi, nanti kita kembangkan sedikit, ada saya simpan waktu karena katanya sampai 6.30 untuk pemaparan ini. Wa in kuntum, ini 283. Wa in kuntum ala safar. Kalau kita di dalam musafir. Nah, walam tajidu katiban, siapa yang nulis? Kita keluarga kagak ada, teman kagak ada, semua dalam pesawat itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Solusinya masih tidak boleh dibiarkan. Farihanum maqbudah, berikan jaminan. Anda ngambil duit dari orang itu 1 juta, berikan jaminan. Jaminannya apa? Terserah. Mau cincin, mau anting-anting untuk perempuan, mau kalung,
berikan jaminan. Kalau tidak itu itu jaminan Allah. Makanya seperti di depan saya kebetulan beberapa bulan yang lalu di depan saya orang belanja di Ciputat, di depan saya ini. Akhirnya dia buka anting-antingnya, dia langsung taruh. Saya lupa bawa dompet. Ini sudah saya sudah saya makan. Dia makan nasi. Cuma lupa kan ya namanya. Nah, cuma ya alhamdulillah kebetulan saya lagi ada duit juga pada saat itu. Alhamdulillah selesai masalah tanpa ada kalung. Tapi dia menaruh kalung itu bukan kelewatan, tidak. Wa in kuntum ala safar, kalau kamu dalam perantauan, tidak ada orang yang menulis dompet hilang dan sebagainya. Farihanum maqbudah, kasih gade, sesuatu yang bisa digadaikan. Pegang. Fa in amina ba'dukum ba'dha, tapi kalau aman-aman saja, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, itu enggak ada masalah. Wal yattaqillah rabbah, ya takwa kepada Allah. Wala taktumus syahadah, Allah ulang lagi. Jangan menutup kesaksian. Berapa kali Allah katakan? Ayat ini jangan sembunyikan, jangan menzalimi kesaksian, jangan mereka kesaksian. Di ayat belakang itu jangan menzalimi kesaksian, jangan merekayasa kesaksi. Wa may yaktumha, kalau orang bermain di kesaksian untuk membenarkan, fa innahu athimun qalbuh, itu orang itu dosa hati. Dosa hati kalau boleh saya katakan, dia dosa hati itu hatinya tidak berfungsi. Hatinya tidak berfungsi. Maka saya katakan kepada orang yang menzalimi umat, menzalimi rakyat dengan uang negara, bermain di uang negara, bermain dengan di kesaksian, ada pembunuhan, ada pembacokan, ada kezaliman, ada macam-macam. Anda tidak berpihak kepada kebenaran, Anda, Allah mengatakan tidak punya hati. Athimun qalbuh. Tidak punya hati itu tanda kutip ya. Hati itu berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Itu ayat 283. Ya. Kita kembangkan sedikit. Ya. Yang terakhir dulu ayat 283. Itu perlu perlu menyerahkan benda sesuatu untuk pegangan orang yang punya duit. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Jangankan kita dianjurkan oleh Allah setingkat Rasulullah dengan baik. Setingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengambil gandum dari orang Yahudi di Madinah, ya. Beliau karena Nabi Muhammad tidak ada uang tunai. Setingkat Nabi, maaf, tidak ada uang tunai ya, tolong dipahamin. Tidak punya uang tunai dan tidak bisa membayar, sedangkan beliau butuh kepada gandum dan sebagainya. Kemudian beliau mengambil di rumahnya baju perangnya, baju besinya untuk masuk dalam perang. Langsung beliau mengatakan, pegang hai Yahudi Madinah, pegang ini bajuku, baju mahal ini, dan berikan saya gandum. Itu setingkat Nabi. Kalau kita kembangkan di sini, maaf ya, betul-betul orang-orang yang bermain di kesaksian, yang bermain di hutang piutang, yang bermain dengan uang negara, uang rakyat. Saya katakan maaf, setingkat Nabi sendiri pernah menyerahkan baju perangnya untuk hanya seliter, tanda kutip ya, seliter gandum. Tolong lihat, begitulah. Makanya hidup yang berfoya-foya, hidup mewah kadang-kadang tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun banyak uang tapi halalan thayyiban boleh. Banyak sahabat Nabi yang kaya juga. Kemudian saya ingin sampaikan di sini karena waktunya ini sudah tinggal 15 menit lagi, ya. Saya masuk ke wilayah yang pengembangan yang pertama tadi. Jadi tolong, maaf. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man katama syahadah, siapa yang katama syahadatan, idza du'ya, dia tidak mau memberikan kesaksian, padahal negara butuh kepada kesaksian itu. Maaf, negara butuh kepada kesaksianmu. Umpamanya, ada pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya. Ada saksi Anda mampu memberikan kesaksian. Tapi Anda tidak mau memberikan kesaksian, apalagi menyembunyikan kebenaran yang Anda tahu itu.
Karena hadis Rasulullah kaman syahida bidzur, itu Anda yang tidak bersaksi itu dianggap oleh Rasulullah itu Anda telah memberikan saksi palsu. Padahal Anda tidak bersaksi. Cuma menyembunyikan saksi. Menyembunyikan kesaksianmu. Tidak mau melibatkan diri kepada pemberian kesaksian. Anda bukan orang saleh. Malah Anda sudah berbuat dosa besar. Menyembunyikan kesaksian. Dan Anda mengatakan kesaksian palsu. Makanya banyak yang menang pilkada, pilpres. Atau banyak yang hak orang diberikan kepada bukan yang punyanya. Karena kesaksian sangat tidak diandalkan. Banyak orang yang tidak berani memberikan kesaksian. Dengan harapan takut ini, takut itu. Jawabannya Anda sudah masuk dalam membuat kesaksian palsu. Padahal Anda tidak memberikan. Tidak memberikan itu. Itulah kesaksian palsu. Sama seperti orang maling di depan Anda melihat orang lagi curi motor. Anda tidak bekerja sama untuk melarang orang. Anda melepaskan diri. Itu adalah Anda ikut berbuat dosa sama dengan maling juga. Nah, itu banyak di lampu-lampu merah itu yang dibuka spion dan macam-macam. Anda melihat, nggak boleh. Kalau kita tur rame-rame, kalau sendirian susah juga memang. Nanti kita kembangkan saja. Kemudian makanya Al-Quran mengatakan saksi palsu itu dosa besar. Dalam surat Al-Hajj ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qauladzur. Wajtanibu qauladzur. Jadi orang-orang yang memberikan kesaksian palsu itu dosa besar. Dosa besar itu setingkat zina, mencuri, membunuh, itu sama. Makanya tidak boleh memberikan kesaksian palsu. Hati-hati. Kalau hancur ke depan negara, Anda yang bersaksi palsu itu bertanggung jawab dan berdiri tegak di hadapan Allah. Bertanggung jawab bukan berusak rumah tangga orang, tapi negara Anda ikut menghancurkannya. Berdiri tegak. Makanya kesaksian palsu itu tidak mungkin dan mustahil masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Furqan juga yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz kita dalam salat, walladzina la yashhaduna zur. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dalam surah Al-Furqan ayat 72. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, berhati-hati tentang kesaksian palsu. Ini saya coba, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, adalah Nabi ditanyakan, su'ilan Nabi ditanyakan anil kabair, tentang dosa-dosa besar. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, dosa besar itu di antara lain al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Orang syirik kepada Allah enggak masuk surga. Wa uququl walidaini, dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qatlun nafsi, dan pembunuhan, membunuh manusia yang tidak bersalah. Ini dosa besar dan semuanya tidak masuk surga. Wa syahadatuz zur, yang keempat adalah kesaksian palsu. Ingat, syirik kepada Allah. Uququl walidaini, walaupun Anda salat, Anda ibadah, berpuasa Senin Kemis, Anda durhaka kepada orang tua, jawabannya Anda melakukan dosa besar. Hingga dalam neraka jahanam. Wa qatlun nafsi, orang tidak bersalah Anda bunuh. Demi sebuah nafsu, demi sebuah rekayasa, demi sebuah entah apa. Itu Anda telah berbuat dosa besar. Dan dunia tidak akan tinggal diam untuk mengutuk Anda. Wa syahadatu zur, dan kesaksian palsu. Kita rekayasa kesaksian, kita reka ini, reka sana untuk membela kezaliman. Jawabannya hadis riwayat Imam Bukhari ini, sabda Rasulullah, ini adalah tanda-tanda orang itu tidak berhak masuk surga Allah, dan salat, ibadah, infak, sedekahnya tidak bisa diterima oleh Allah SWT gara-gara berbuat seperti itu. Ini tolong ingat kalimat. Kemudian kita sudah selesai dengan masalah kesaksian. Kita masuk komentar sedikit tentang masalah hutang piutang. Setelah ini hutang piutang dulu. Tadi kita berhutang, kemudian kita tulis sebagainya. Jatuh tempo kita tidak membayarnya, padahal kita mampu membayarnya. Ini rata-rata, maaf, orang kaya. Orang kaya itu jatuh temponya utang, dia tidak membayar.
padahal mampu membayarnya. Kalau saya mengatakan termasuk utang dengan bank. Kalau boleh saya katakan termasuk utang dengan bank. Tapi bukan bank ya, dengan bank. Bank itu B-A-N-K. Kalau bank itu B-A-N-G. Itu bedanya. Saya tetap mengatakan dari dulu sampai sekarang belum mengatakan bank, tapi bank. Ketika kita hutang dengan bank, jatuh tempo, tidak boleh. Anda mampu membayar? Nah, begitu Anda tidak membayar, Anda ingat, itu adalah dosa kezaliman. Dari mana tahu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, matlul ghani, mengabaikan pembayaran hutang, sedangkan orang itu mampu membayarnya. Sudah ada yang dibayarkan, tapi dia tidak membayarnya dengan tujuan ingin mengembangkan lagi, ingin lagi. Zulmun, Anda dianggap orang zalim. Kalau Anda dianggap orang zalim, untuk apa? Makanya orang-orang yang kaya sering meminjam, selesaikan utangmu itu. Ya. Boleh dipinjam sekadar butuh, langsung Anda bayar. Kalau sudah mampu, tidak boleh ditahan-tahan. Ini kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Dalam tafsir disebutkan kalau tidak mampu namanya al-ajiz anil wafa. Tidak mampu melunasi utang. Kita tiba-tiba ngutangnya semangat. Begitu ngebayarnya, waduh, ini kalang kabut. Ini enggak, itu bangkrut apalagi. Orang itu apakah zalim juga? Jawabannya fa'innahu ghairu zalim. Tidak akan ada orang zalim karena tidak mampu membayarnya. Terus bagaimana membayar hutang itu wajib? Wajib. Tapi belum ada duit. Ya, coba dengar. Kita yang hutang itu, kita waktu berhutang dulu, kita butuh. Begitu giliran bayar, nggak sanggup kita bayar. Jawabannya, hutang yang nggak sanggup Anda bayar itu, kenapa? Karena Anda tidak mau? Bukan. Tapi memang nggak ada duit. Kita sudah bangkrut dan sebagainya. Jawabannya, maaf. Orang-orang yang zakat orang-orang yang kaya wajib membantu orang miskin tadi untuk melunasi hutangnya. Itu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja dalam surat At-Taubah ayat 60 adalah wal gharimin alaiha. Itu orang gharim itu orang yang dia tidak mampu membayar hutang karena kemiskinannya. Tapi ada orang miskin sengaja berhutang untuk dibayar dengan uang zakat, itu kesengajaan itu kayaknya perasaan saya nggak masuk. Kalau sengaja ini adalah bisnis namanya. Ayo kita berhutang karena musim zakat ini. Ayo berhutang sana, berhutang sini. Ada yang bayar zakat. Itu mempermainkan hukum Allah. Tapi kalau benar-benar Anda berhutang, dulu Anda mampu karena butuh, kemudian Anda ingin membayarnya, begitu jatuh tempo, tiba-tiba hutang itu tidak terbayar karena miskin, orang yang kaya dan zakatnya itu sisihkan kepada orang miskin, bayarkan uang zakat utangnya. Itu zakat dengan bayar dengan zakat. Makanya disebutkan dalam tafsir wa man kana ajizan, kalau enggak mampu anil wafa membayar hutang li faqrihi, karena fakirnya itu, karena miskinnya itu, ya juzulahu al-akhdhu minaz zakah, boleh orang itu mengambil uang dari zakat orang lain untuk menutupi bayar hutang. Jangan dikasih sama orang itu. Kalau dikasih nggak akan dibayar. Kita bayar hutang langsung. Kecuali kalau orang itu amanah. Itu bisa dibayar oleh dia. Tapi kalau rata-rata orang, kalau duit sampai di situ di tangan dia, tidak dibayar hutang pula. Dengan harapan tahun depan ada zakat lagi katanya. Astaghfirullahaladzim. Sudah. Kemudian bahayanya hutang piutang. Ini sudah mengerucut. Tinggal beberapa menit lagi. Saya usahakan pas 6.30 kita selesaikan. Saya itu tanya jawab. Dari ingat dalam riwayat Imam Bukhari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam hadis Al-Jami' As-Sahih atau sering dikenal dengan Sunan Tirmizi, ya, disebutkan hadis itu riwayat Anas bin Malik, al-qatlu fi sabilillah yukaffir kulla khati'ah. Kalau dia meninggal di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah, meninggal dunia, dia semua dosanya dari waktu dulu sampai meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabda Rasulullah. Ini sabda Rasulullah. Akhirnya Jibril protes. Faqala Jibril, Muhammad, benar. Al-qatlu fi sabilillah, orang meninggal syahid fi sabilillah,
semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Faqala Jibril, langsung Jibril bisik Nabi. Illa dain Muhammad, utang kagak Muhammad. Utang itu tidak bisa. Faqala Nabi, illa dain. Supaya itu bimbingan dari Maha Guru Besar, yaitu Malaikat Jibril kepada pernyataan Nabi Muhammad. Kalau begitu, hutang itu dapat membuat kita tidak masuk surga meskipun husnul khatimah. Meninggal di sabilillah, itu kan husnul khatimah. Tetap tidak masuk surga karena ada sangkut dengan hutang. Kalau begitu, tolong sebelum kita wafat, lunaskan hutang. Jangan serahkan hutang kita kepada anak kita. Anak kita belum tentu tidak sama dengan kita. Urusan membayar hutang anak kita itu nggak mikir dia. Rata-rata anak kita, apalagi anak kita kurang paham agama, ditambah dengan rakusnya dengan harta, ya sudah, nggak akan dapat kita. Akhirnya kita hutang dibawa mati dan jatahnya kita tadi husnul khatimah, tapi gara-gara hutang orang husnul khatimah pun tidak bisa masuk surga. Hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Ini diperkuatkan hadis ini juga oleh Imam Muslim, hadis sahih, yaitu al-qatlu fi sabilillah, orang meninggal dalam sabilillah, dalam menjihad fi sabilillah, diampuni semua dosanya illa dain, kecuali dia punya hutang. Orang yang kesangkut dengan hutang, orang itu tidak dimaafkan oleh Allah sehingga dia harus membayarnya. Sebagai penutup, di atas penutup, kunci di atas kunci, tolong kita Bapak dan Ibu, saya dan kita semua yang hadir ini, dan sampaikan ke WA Group teman-teman, hutang jangan dipermainkan. Lunasilah hutang sebelum Anda wafat, kalau Anda mampu melunasinya. Kalau Anda tidak mampu, buktikan Anda seorang fakir miskin, Anda berhak mendapat uang jatah dari zakat. Tapi tentunya diselidiki dulu, benar enggak ini? Anda tidak mampu dan sebagainya. Ini maaf, sekali lagi, mulai sekarang kita bayar hutang orang tanpa beralasan. Walaupun dengan bank. Biasakan, selesaikan urusan bank. Jangan meninggal dunia, anak kita belum tentu. Banyak orang yang anak kita, gara-gara hutang warisan namanya, dia tersangkut macam-macam, akhirnya menghindap dalam penjara gara-gara utang. Bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya penjelasan secara umum yang saya sampaikan. Sekarang kepada Bapak Hendra tadi kalau nggak salah saya, maafkan kalau saya salah, sebagai MC untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya langsung atau lewat apa namanya itu, atau kolom chat Pak Ustadz. Ya, kolom chat ya. Tolong Ya. dilihat. Nah, ini yang membuat MC hari ini lebih ganteng dari Ustadz nih kayaknya nih. Masya Allah. Hebat ini wajahnya, anak muda benar ini. Ya mudah-mudahan sehat selalu Pak Hendra ya. Tolong Amin, insya Allah, ya, Pak Ustadz. baca apa di chatnya dibaca, kemudian kalau ada yang langsung silakan. Cuma begini, sebelum ditanya saya akan menjawab kalau memang saya punya pengetahuan di situ. Tapi kalau saya belum punya pengetahuan, izinkan saya mencari rujukan referensi yang benar, atau tolong arahkan pertanyaan itu kepada ulama-ulama yang lebih hebat daripada saya. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama adalah info kajian minggu depan. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita ada program baru, kajian hari Selasa, tepatnya di sore hari, tanggal 22 Desember 2020. Temanya adalah konsultasi keluarga, sifatnya private, bersama Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah, MAG, pukul 16 sampai 18 Indonesia Barat. Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan, bisa menghubungi Pak Fadian di nomor handphone 0855 855 555. Oke, kemudian ya ini ya, sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian juga. Kemudian untuk hari Jumatnya, insya Allah kita akan adakan di pukul
19.30 sampai 21.30. Temanya masih sama, konsultasi keluarga, tapi ini bersifat umum. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau ingin hadir, silakan bisa langsung mengakses link Zoom-nya dengan passcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumuman selanjutnya, untuk kajian hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, kajian keluarga sakinah dengan narasumber Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah, MAG, dengan tema Sehat Melalui Pendekatan. Kemudian untuk hari Ahadnya, di tanggal 27 Desember 2020, kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah, lanjutan hari ini, mulai ayat 284 sampai 286, dengan narasumber Ustadz Dr. Atabik Lutfi, LCMA. Kemudian, kami juga ingin menginformasikan untuk program baru dimulai Januari 2021, yaitu kita ada pengajian rutin ba'da subuh yang akan ditambahkan 1 hari lagi pada hari Rabu, mulai jam 5.30 sampai jam 7. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimulai Januari 2021, kita akan ada kajian rutin ba'da subuh mulai hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 4 kali seminggu kajian ba'da subuh kita. Nah, untuk hari Rabu, ini untuk hari Rabu, mulai tanggal 6, insya Allah akan ada kajian bertemakan kajian tasawuf, narasumbernya Habib Rais Rijali bin Hashim bin Tahir. Kemudian tanggal 13 Januari, kajian ekonomi syariah, narasumbernya Dr. Adi Warman Karim, MA. Tanggal 20 Januari 2021, kajian tauhid, narasumbernya Dr. Yakub Amin, MA. Kemudian di minggu terakhir Januari, tanggal 27, temanya keluarga sakinah, narasumbernya Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah, MAG. Baik. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bakti sosial sembako tahap 7 sudah dilaksanakan pada hari Jumat 4 Desember 2020. Semoga sedekah Bapak dan Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya, bakso sembako tahap 8 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa baik itu donasi dakwah maupun baksos, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811-828-246. Seperti yang sudah tertera ya di layar Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga mentransfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di rekening 7220201001 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Barakallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan lanjut sesi tanya jawab dan juga ada jalan-jalan virtual. Insya Allah di hari ini kita akan mengunjungi saudara-saudara Muslim kita yang ada di Meksiko. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan di sesi tersebut. Nah, untuk pengumuman di bidang pendidikan, kami mohon Bapak Ustadz Edi Cahyono untuk membacakan pengumumannya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama Manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengadakan classical training online yang alhamdulillah sudah mencapai batch 3 yang insya Allah akan kita mulai nanti sore sebagai opening ceremony, yaitu mulai jam 4 sore, kemudian kita selesaikan sampai dengan sebelum maghrib, dan malam kita lanjutkan dengan kajian bedah Iqra yang langsung akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Uci Armizi
Untuk ini Bapak-Bapak Ibu yang setelah mendaftar untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengikuti dengan baik. Sekali lagi bagi Bapak-Bapak Ibu yang belum saat ini ingin kami berikan kesempatan, masih kita berikan kesempatan untuk langsung saja ketik Iqra, kemudian di WA kepada admin kami di nomor telepon 0811 17 30 114 dengan admin Bapak Syahid. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang telah bergabung di dalam kajian bedah Iqra. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pengumuman juga mungkin terkait dengan wakaf. Oh ya. Dalam rangka kerjasama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah melakukan kerjasama dengan Yayasan Madani, yaitu membangun rumah Al-Quran yang insya Allah akan digunakan untuk tempat belajar Al-Quran, kemudian pendidikan dan sebagainya. Dan ini atas nama juga manajemen Pejuang Subuh mengucapkan terima kasih atas donasi maupun sumbangan yang Bapak berikan, semoga menjadi amal jariah dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Baik. Terima kasih Pak Edi atas penyampaian informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi tanya jawabnya. Saya coba lihat yang di kolom chat terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat dua penanya pertama di kolom chat, kemudian nanti kita pindah ke yang bertanya live. Ini ada Pak Riko Mogandi. Oke, pertanyaan pertama di kolom chat itu saya lihat dari Pak Sujono. Assalamualaikum Pak Ustadz, ayat ini adalah ayat terpanjang. Mohon dijelaskan asbabun nuzulnya. Syukran. Ya. Terima kasih telah bertanya. Jadi ayat ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini saya persoalannya, kenapa ayat hutang piutang, catat mencatat keadilan keuangan, ini keadilan dalam keuangan ini. Kenapa menjadi ayat terpanjang itu? Dan beberapa kali diulang-ulang tentang saksi-saksi. Dan beberapa kali disebutkan tentang arah menuju kezaliman. Persoalan akidah penting. Persoalan iman penting. Persoalan akhlak umum penting. Tapi persoalan akhlak yang menyangkut dengan ekonomi keuangan, menyangkut dengan harta benda, ini peraturan Allah itu untuk menegakkan keadilan itu bukan hanya penting-penting, tapi kalau sangat-sangat penting. Dan izin, iman seseorang yang sudah tertancap dalam dadanya pun akan sirna terbang kalau persoalan dengan uang. Kita lihat saja, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Contoh yang paling dekat, saya tinggal ini di daerah Jakarta Selatan dan daerah Tangsel. Saya melihat, kadang-kadang serangan fajar itu, dengar kalimat, itu kan uang. Bisa memenangkan orang zalim. Maknanya apa? Ini kalau memang masalah uang, ini tidak bisa dibiarkan biasa. Makanya tentang masalah kezaliman uang, saksi keuangan, dan kesaksian, itu dibicarakan di ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Belum ada ayat terpanjang melebihi ini. Kalau begitu, siapapun yang memegang pimpinan, apakah pimpinan kelas bawah atau pimpinan RI 1 jika perlu, harus ini paham persoalan yang menyangkut dengan ekonomi. Karena ini sumber masalah. Kemudian lihat, ayah
orang tua anak, adik kakak, suami istri. Rata-rata persoalan itu hancur itu di keuangan. Siap bunuh membunuh, siap bercerai, siap bantai membantai, siap naik ke pengadilan. Orang tua yang melahirkan dia pun dimasukkan ke pengadilan demi sebuah mempertahankan harta. Ini makanya Allah menurunkan asbabun nuzul ini, sebab nuzul ini adalah kepada banyak persoalan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tentang kurang mendapat perhatian tentang keuangan atau hutang piutang atau ekonomi. Maka turun ayat itu untuk mengobati persoalan-persoalan itu. Alhamdulillah setelah ayat ini turun pada zaman Nabi, setelah itu masyarakat kembali untuk mengamalkan Quran dan aman, damai dan sentosa di dalam masyarakat. Terbangunlah sebuah kepercayaan, terbangunlah sebuah keadilan, terbangunlah sebuah komunitas masyarakat yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Begitu Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, tadi saya sempat lost sinyalnya. Mungkin Pak Hadian atau dibantu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Seingat saya dari Pak Husairi. Karena kalau di kolom chat saya hilang semua tadi chatnya. Atau mungkin sambil menunggu, boleh kita kasih kesempatan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kepada Pak Riko Mugandi, sambil saya melihat dulu yang di chat sebelumnya. Baik, silakan Pak Riko. Setelah Pak Riko nanti saya bacakan dari Pak Husairi, Pak. Silakan Pak Riko, live dulu. Baik, terima kasih Pak terima Fadian. Terima kasih Pak Fadian, Mas Hendra. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullah. Di ujung tausiah Ustadz tadi mengatakan bahwa kalau masih punya hutang pada saat meninggal itu tidak husnul khotimah, walaupun husnul akan menjadi ganjalan. Pertanyaan saya begini Ustadz, kadang-kadang kita misalnya mempunyai hutang dengan bank untuk kepemilikan rumah, biasanya kan 5 tahun ya atau 10 tahun. Biasanya bank itu mensyaratkan kalau meninggal harus asuransi jiwa. Jadi nanti meninggal sebelum lunas, dilunasi dengan asuransi tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah gini, apakah asuransi jiwa itu halal menurut Islam? Kedua, bagaimana hukumnya misalnya pada saat dia meninggal dulu, kan hutangnya belum ada proses di mana hutangnya belum lunas. Karena untuk asuransi itu ada proses kan, Ustadz. Itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Jadi ada dua, Ustadz. Asuransinya sendiri. Kedua, apakah itu dikategorikan bahwa ya meninggal cuman masih punya hutang? Itu bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ke persoalan-persoalan yang kekinian benar ini. Terima kasih kepada Pak Riko. Allah Ta'ala alam, pertama masalah asuransi jiwa. Ini asuransi jiwa bukan asuransi benda. Jiwa kita diasuransikan. Ini dalam versi ulama fikih ada dua pendapat hukumnya. Ada yang betul-betul sampai dunia kiamat nggak mau tarik fatwanya itu. Tetap haram, dan haram. Itu itu kebanyakan ulama. Maaf ya, ulama ini ulama benar, bukan ulama asal-asalan nih. Kalau bahasa Pak Hendra itu bukan ulama Google itu. Jadi bukan ulama Google ini. Memang ulama benaran. Mereka yang hafal Quran, paham hadis, paham kitab kuning dan sebagainya, mereka ngotot untuk mengatakan asuransi jiwa itu tidak diperbolehkan. Sementara pendapat yang kedua ini lebih banyak kepada pendapat orang-orang yang kontemporer, ulama-ulama kontemporer yang mungkin berbeda ilmu dengan mereka membolehkannya. Ya, tapi kebanyakannya tidak membolehkannya. Kalau saya usulkan, ikutilah yang tidak boleh. Ya, asuransi jiwa ikuti yang tidak boleh.
Ya. Walaupun maaf Ustaz, walaupun banknya yang mensyaratkan, karena banknya yang minta jaminan kan ibaratnya. Oh, Bank. Tapi ya itulah di situ yang menjadi masalah karena bank meminta. Ya. Nah itu. Jadi akhirnya begitu tidak boleh tadi itu berpengaruh dengan transaksi dengan bank jadinya. Betul. Nah, itu. Kalau saya lihat begitu satu. Yang kedua, baru kita kaitkan dengan hukum asuransi sudah selesai tentang utang. Kita mau meninggal dunia KPR. Biasanya itu kalau 15 tahun, kita 10 tahun meninggal dunia. Kan? Jawaban saya, maaf. Kalau ini hukum Islam. Mudah-mudahan tidak ada yang salah saya ngomong. Kalau salah, saya rujuk kembali nanti referensi. Hukum Islam mengatakan kepada kalau Anda sudah mampu membayar kredit semuanya, melunasi, Anda punya duit kok. Lunasilah. Baik itu kredit rumah, sebelum Anda wafat lunasin kalau Anda mampu. Kalau mobil, motor dan sebagainya lunasin. Kalau Anda mampu, jangan lama-lama di hutang itu. Karena di hutang itu adalah menghancurkan Anda sendiri. Harga motor 20 juta, tapi kalau sudah ambil 6 tahun, 30 jadinya. Makanya, berhutang kalau Anda butuh, tapi lama-lama di hutang itu, makanya sabda Rasulullah tadi hadis sahih, matlul ghani zulmun. Itu zalim. Memang orang bank itu senang kalau lama-lama, semakin diperpanjang, semakin harga motor 20 juta jadi 50 juta, senang mereka. Karena bisnis kan, tapi kita yang bangkrut. Kalau begitu, kalau sudah selesai, mampu membayarnya, bayarkan semuanya, walaupun orang bank tersinggung. Katanya nggak usah dibayar. Nggak, bayarkan saja. Jangan ikutin nafsu dia. Karena kalau kendala nanti, pada satu saat, maaf, peraturan negara berubah. Peraturan ekonomi berubah. Anak kita digencet untuk membayarnya. Tidak ada lagi peraturan yang tadi ditanggung dengan kematian, dimaafkan. Semuanya itu peraturan kan berubah. Itu peraturan keuangan dunia itu berubah itu. Siapa yang jadi pimpinan negara, DPR siapa, itu mereka kan di tangan manusia. Kalau berubah itu nanti anak kita yang celaka. Allah Ta'ala alam. Begitu Pak Riko, makasih. Baik, jadi intinya gini Ustaz. Jadi kalau seandainya maaf ada, walaupun sudah ada dijamin dengan asuransi jiwa atau apa, karena permintaan bank, kalau sudah bisa lunasi, kita tidak boleh mengandalkan ibaratnya. Benar. Nanti kan juga di lunasi nanti kalau ada apa-apa gitu ya. Gitu Ustaz. Ya. Saya jempol Pak Riko. Jempol. Baik. Terima kasih, bagus. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Baik, terima kasih Pak Riko. Baik, Pak Ustadz. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Husairi. Ibu Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abi, saya Husairi, bohong dan telah berbuat salah dan mencari alasan-alasan lain agar tim ini nampak tidak salah dan terbebas dari hukuman. Nah, yang demikian ini bagaimana menurut ajaran Rasulullah? Ini Pak Husairi, kalau panggilan Abi itu jangan-jangan Husairi di Depok nih. Bapak, ini Haji Husairi Al-Banjari ini. Kalau tidak salah saya, kalau pakai kalimat Abi, beliau ya. Itu, mudah-mudahan sehat selalu Pak Husairi. Pak Haji Husairi. Begini. Amin. Benar kan yang saya ini orangnya nih. Ini Masya Allah ulama Pertamina ini. Begini Pak Haji Husairi. Masya Allah. Ini begini, kalau kita berbuat sebuah kesalahan, kemudian kita merekayasa lingkungan sekitarnya untuk membenarkan, untuk lepas dari jerat hukum. Jawabannya Anda dua macam dosa. Dosa pertama telah melakukan dosa bukan sadar. Malah Anda membela kesalahan Anda itu sendiri dengan manipulasi. Manipulasi persoalan-persoalan yang sekitar Anda bohong itu. Ini dua dosa Anda.
Itu pertama, dosa telah melakukan sesuatu kesalahan, sebenarnya harus dihukum. Tapi Anda malah membela dosa itu, yang salah itu, dengan memanipulasi data. Dengan menekan saksi-saksi. Itu berapa? Manipulasi data sebuah kesalahan saat baru. Udah 2 salahnya. Yang ketiga, menekan saksi-saksi merekayasa. 3. Yang keempat, fakta itu adalah Anda hilangkan. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Anda itu bukan lagi masuk neraka. Tetapi duluan Anda masuk daripada Abu Jahal. Ini berat ini. Jadi namanya pasal kesalahan berlapis. Istilah istilah KUHP. Pasal kesalahan berlapis. Bukan 1-2 lapis. Jangan-jangan 20 lapis sudah Anda untuk membela kezaliman tadi. Allah Ta'ala alam. Ya, begitu Pak Indra. Oh baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi memang kalau udah memanipulasi, kemudian juga cari-cari pembenaran gitu ya Pak Ustadz ya, itu udah berlipat-lipat ya Pak Ustadz ya? Iya. Kesalahannya ya? Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Tadi ada sedikit yang belum Baik, kita terjawab. lanjut ke Pak Indra? Pak Indra, ada yang tadi sedikit yang tidak. Terus Ya, apa gimana, Pak solusinya solusinya apa? Jawaban saya, Anda apa yang telah Anda lakukan berkaitan dengan hukum, Anda harus berhadapan dengan hukum dan serahkan diri untuk dihukumi seadil-adilnya. Supaya dunia selamat, di akhirat selamat, negara tidak dirugikan oleh sikap hancur Anda itu. Allah Ta'ala alam. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Tambahan penjelasannya. Ya, kita balik lagi ke pertanyaan live. Di sini ada Pak Irwan, Bendahara Pejuang Subuh Majalaya Pondok Indah. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya sedikit aja mengenai ayat yang tadi kita bahas Pak Ustadz. Pertanyaan saya di ayat 282, itu kalau dalam keseharian kan saat ini kita mungkin relatif mudah untuk mendapatkan seorang penulis ya Pak ya, untuk menulis hutang. Dalam hal ini ada lawyer, ada legal gitu ya Pak Ustadz ya. Cuman yang suka kita agak lupa itu adalah untuk menyertakan saksi Pak. Ini saya baru sadari di sini kan di ayat ini arahannya adalah untuk menghadirkan 2 orang saksi kalau laki-laki. Kalau itu ada perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Pertanyaan saya singkatnya, saksi tersebut itu yang menghadirkan itu dari pihak peminjam atau yang meminjamkan? Itu yang pertama Pak Ustadz. Gitu. Atau bisa campuran dari sebagian saksi dari yang minjam atau yang meminjamkan gitu ya Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, di ayat 283-nya Pak Ustadz. Di ayat 283 itu diarahkan bahwa apabila tidak dapat mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jadi pemahaman saya kalau tidak ada penulis baru disertakan jaminan gitu kan. Ya. Nah, di keseharian kita saat ini adalah walaupun kita itu ada penulis, tapi kita minta jaminan juga gitu Pak Ustadz. Nah, apakah boleh gitu apabila sudah ada penulis, ada aktenya, tapi kita juga minta jaminan? Mungkin 2 hal itu Pak Ustadz. Terima kasih mohon pencerahannya. Terima kasih kepada Pak Irwan. Ini orang bendahara, berhati-hati ngomong kita ini. Pertama, jawaban tadi, kalau apakah saksi itu dari pihak pemilik uang atau yang berhutang? Jawabannya dalam Al-Quran di surat 282 disebutkan mimman tardawna minasyuhada. Mimman tardawna minasyuhada, terserah Anda. Yang penting Anda sepakat antara pemilik uang dengan Anda sebagai yang meminjam, itu sepakat Anda, saksi itu sepakat. Jangan Anda paksakan, dia nggak mau. Kalau itu nggak usah saksi, kalau itu nggak benar, ya kan? Jadi mimman tardawna minasyuhada, cari saksi yang kedua pihak menerimanya. Tidak harus dari pihak-pihak tertentu, mau dari pihak siapa saja, yang penting kedua-duanya sepakat menerima kesaksian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadinya sekarang padahal kalau memang tidak ada saksi, kan bisa dengan dengan barang gadaian, ada jaminan. Tapi ini sekarang malah dijadikan dua-dua.
penulisnya bagus, disimpan di Google, di internet, rapi, tidak disimpan di bumi, di satelit disimpan sana, saking rapinya. Kemudian dipakai juga pinjaman, jaminan. Jawabannya boleh nggak? Ayat Al-Quran menyatakan satu sudah cukup. Tapi kalau kita pakai dua-dua, tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh. Boleh. Kalau saya mengatakan, kalau memang itu memang harus kita lakukan dengan kondisi kejahatan sekarang semakin berat, maka perlu kuatkan jaminan-jaminan, itu tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik. Terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Mas Hendra, terima kasih. Sama-sama Pak Irwan. Baik Pak Ustadz. Ya, baik. Kita lanjut ya Pak Ustadz ya. Silakan. Ada pertanyaan dari Tunik iPhone. Ini Bu Tunik mungkin ya. Baik. Pertanyaannya, kalau seseorang dipinjami hutang berupa emas dengan janji kembalikan emas dan ada saksi seseorang tapi sudah sepuh, tidak dicatat dan sudah lewat dari tempo janjinya. Bagaimana cara untuk menagihnya? Si peminjam dari mulai anaknya baru 1 sampai anak 3 belum dibayar. Bingung untuk menagihnya, sementara si saksi nggak mungkin untuk membantu baik materi maupun nasihatnya, karena penghutang tidak ada silaturahmi lagi. Ini semua ada hubungan, ponakan, ipar, dan bibi sebagai saksi bagaimana caranya. Nah, mungkin ini pertanyaannya sekaligus juga pertanyaan dari Pak Husairi di bawahnya. Tadi saya sempat ingat, terkait intinya adalah bagaimana kalau kita punya hutang, dan kita dihutangi sama orang, sudah jatuh tempo, tapi nggak dibayar-bayar gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ini jawaban ini kedua-dua pertanyaan dari Pak Ustadz dengan Ibu itu sangat berkaitan dengan kenakalan ya. Ini kenakalan ini. Memang agak susah memang. Tapi hukumnya tadi saya katakan kalau Anda mampu membayar, wajib membayar kalau mau mengharapkan husnul khatimah. Husnul khatimah pun tidak punya nilai kalau hutang masih ada. Itu tadinya. Jadi husnul khatimah itu akan tidak ada nilai dalam kehidupan kita seseorang kalau hutang belum kebayar. Apalagi mengelak untuk tidak membayar. Nah, itu umum jawabannya. Jawabannya agak khusus sedikit. Di saat saksi sudah sepuh, tidak bisa memberikan saksi lagi. Kemudian, maaf ya, kalau ada catatannya, ada tanda tangan, ada perjanjian, kalau ada surat bukti, itu dikeluarkan buktinya itu. Dan ditagih. Orang yang menagih hutang itu bukan karena perlu uang saja. Tapi ingin menyelamatkan orang yang meminjam itu. Jangan sampai su'ul khatimah. Jadi ada bantuan. Jadi yang punya duit itu bukan hanya mengejar duitnya kembali. Tapi lebih kepada sayang orang itu kalau dia tidak mengembalikan uang saya. Nanti dia tidak husnul khatimah. Kan kasihan. Nah, jadi ini nama kebaikan orang yang menagih. Kebaikan. Makanya sekali lagi, kalau keluarkan semua bukti-bukti, kalau bisa saksi-saksi, kalau saksi sudah sepuh, tidak mungkin lagi dan sebagainya, apa yang Anda miliki sebagai bukti, keluarkan dan datang. Kalau masih tidak mau membayar, kepada Anda pemilik uang, diperbolehkan secara Islam untuk mengangkat persoalan itu ke pengadilan atau ke polisi. Cuma cari polisi yang tidak nakal. Nah itu. Kalau polisi nakal nanti hutang 1 juta jadi hutangnya jadi 5 juta nanti. Kacau nanti. Cari polisi yang adil. Ke situ. Ya, iya, terima kasih. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, saya kalau gitu mau ikutan nanya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya kita nggak pengen, misalnya kita, kayaknya nggak usah sampai ke polisian deh gitu, tapi kita yang orang punya utang, kita niatnya nanti aja kali ya kita tagih di akhirat kalau misalnya nggak bayar-bayar di dunia, kayak gitu boleh nggak sih Pak Ustadz? Atau memang kita ikhlaskan aja atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau misalnya kita nggak mau pakai ke polisi, Pak Ustadz?
Baik Pak Indra, jawabannya Allah Ta'ala alam begini. Pertama wajib ya Anda menagih. Karena khawatir orang yang meminjam itu tidak ingat. Dia bukan berbuat dosa sebenarnya. Ya. Kalau Anda tidak menagih, dia nggak ingat, dia nggak dosa. Malah ditunggu dari akhirat nggak ada apa-apanya karena dia nggak dosa. Tapi Anda menagih sehingga membangunkan dia, menyatakan bahwa ada hutang baru dia ngeh. Kalau dia ngeh, dia akan balikin hutangmu. Tapi kalau dia melawan, itu kalau betul-betul Anda akhirnya Anda ya udah sudah 1 kali, 2 kali. Kalau dia tidak mampu, Anda mengatakan begini. Pokoknya mampu tidak mampu kan Anda yang tahu. Pokoknya Anda membayarnya. Tapi kalau memang Anda tahu dia tidak mampu membayarnya betul-betul dia karena tidak mampu, kan Anda punya zakat. Zakat. Ya. Anda berikan zakat kepada dia. Kasihlah 10 juta kalau zakatnya 100 juta. Kasih dia 10 juta. Bilang ini karena Anda ada hutang, ini duitnya. Saya berikan kepada Anda untuk Anda bayar hutang. Jangan Anda potong. Oh, ini karena hutang saya potong dari uang zakat. Enggak. Anda berikan, diterima dengan tangannya. Kalau dia tidak membayarnya lagi, sudah ada uang itu, berarti kesalahannya berlipat-lipat lagi. Anda boleh memberikan dia uang zakat, bilangnya begini, karena Anda ada tersangkut hutang dengan orang lain, ini uang zakat. Saya berikan untuk mungkin bisa bayar hutang. Udah selesai. Dia tidak membayar juga, jangan tarik zakatmu itu, tetap sudah selesai zakat itu. Zakat sudah selesai. Kemudian kalau dia bayar, boleh Anda terima. Kalau begitu, hutang saya dengan Anda ini 9 juta, ini duitnya. 1 juta, untuk ya boleh. Tapi potong tidak diterima oleh orang yang pemilik hutang itu tidak boleh. Jangan potong di tengah jalan. Ya, terima kasih. Allah Ta'ala alam. Ustadz, jadi tetap harus kita tagih. Kalau misalnya memang kita yakini yang bersangkutan tidak mampu bayar, kita kasih zakat ke orang tersebut ya Pak Ustadz ya, dengan catatan untuk membayar utang kita gitu ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pencerahan baru buat saya. Baik Pak Ustadz, ini nampaknya di chat antusiasnya luar biasa Pak Ustadz dari jamaah-jamaah kita. Mungkin kalau satu pertanyaan lagi, apakah masih ada waktunya Pak Ustadz? Kalau saya sampai Sebelum zuhur kita ada lanjut. waktu. Cuma Pak Asril itu mau pulang tuh. Pak Asril itu mau pulang katanya. Mau minum dulu. Silakan. Karena saudara-saudara kita yang dari Meksiko juga sudah hadir infonya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Baik, pertanyaannya dari dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum jika kita membayar hutang tapi kita tidak merasa berhutang kepadanya? Saya paham begini, ini asbabun nuzul dulu. Jadi ada orang menagih hutang ke kita, nagih. Kita tidak merasakan ada hutang, tapi dia katanya ada dulu begini. Bagaimana? Anda kalau tidak membayar boleh, karena Anda tidak merasakan. Kecuali kalau dia bawa surat menyurat, bukti-bukti, Anda selidiki dengan benar. Jangan-jangan palsu. Tapi kalau Anda daripada bermasalah banyak, ya cuma 10 juta, kata Pak Fadian, kalau 10 juta itu, ya daripada ribut-ribut, nggak enak dengan tetangga, saya tidak merasakan ada utang. Tapi saya lillahi ta'ala, itu bagus. Anda berikan, bilang sama dia, ini bukan saya bayar hutang. Saya tidak merasakan ini saya berhutang. Cuma karena ditagih terus, ini adalah sedekah saya kepada Anda. Boleh? Boleh. Ya. Itu pahalanya banyak. Biar Allah yang tahu. Khawatir nanti, bilangnya, saya tidak merasakan ada utang. Tapi kalau memang betul-betul Anda merasakan Anda berbohong, nggak boleh. Tetap menyampaikan, ini bayarnya. Tapi kalau Anda tidak merasakan ada hutang, Anda berikan ini, saya tidak merasakan ada hutang, tapi ada uang ini untuk Anda saya berikan.
Tapi saya tidak merasakan, gitu aja nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat, yang terakhir ini kalau pada satu saat nanti Anda ingat, buka-buka buku, Allah, ini ada catatan. Rupanya saya dulu pernah hutang sama dia, tapi kemarin saya bersedekah. Wajib bayar hutang kembali. Tidak boleh dengan sedekah kemarin. Ya, terima kasih. Allah Ta'ala alam. Oh, beda ya Pak Ustadz ya? Ya. Pak Ustadz, mohon maaf. Berarti itu beda ya Pak Ustadz? Kalau misalnya kita, yang tadi 10 juta misalnya, itu kita awalnya kita nggak ingat, atau kita memang nggak merasa, itu kita kasih 10 juta. Nah, terus ternyata kita cek catatan, benar 10 juta. Itu kita harus bayar lagi Pak Ustadz? Bayar, tadinya karena sedekah. Yang tadi sedekah, sekarang hutang. Ya. Niatnya ya Pak Ustadz. Kecuali begini. Ini 10 juta, saya tidak ingat ada hutang. Kalau memang pernah saya berhutang, ini 10 juta saya bayar. Kalau tidak pernah saya berhutang, ini sedekah saya. Itu kalau kelihatan nanti nggak bayar lagi dah. Oke, baik Pak Ustadz. Iya. Itu semua tergantung niatnya di awal gitu ya Pak Ustadz ya. Benar. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaian materinya. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan para jamaah. Nah, sebelum kita tutup Pak Ustadz, mungkin mohon Pak Ustadz bisa membimbing doa penutup untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Endra. Terima kasih kepada semua panitia yang hadir dan yang tidak hadir, dan jamaah yang terhormat. Alhamdulillah, hari ini jamaah kita mencapai 120 jamaah, subhanallah. Ini luar biasa. Ini ya, malah 121 sudah, 122 lagi. Naik terus ini. Mungkin sebentar lagi setelah kita nggak ada lagi webinar, mungkin sampai 500 nanti. Baik, Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ridha dalam hidup ini, dan kita menjadi sosok muslim-muslimah yang sepantasnya mendapat ridha Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Pertama sekali kami yang hadir ini menajah kepadamu, memohon mengangkat tangan kepadamu. Ya Allah, yang pertama sekali ampuni dosa kami kalau kami pernah melakukan dosa, dan tidak pernah kami tidak berbuat dosa. Maafkan kami ya Allah. Dan yang kedua, ya Allah, maafkan kesalahan kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah tidak ada lagi. Ya Allah, maafkan segala dosa orang yang berbuat baik kepada kami, dan berbuat baik kepada anak keluarga kami dan kedua orang tua kami waktu mereka masih hidup dulu. Ya Allah, semua orang yang baik-baik, baik dia, mereka itu pernah membantu kami atau baik tidak pernah membantu kami. Orang yang baik itu ya Allah, jagalah imannya ya Allah, jagalah Islamnya ya Allah. Berikan mereka hidup yang baik di dunia dan mulia di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jamaah yang hadir pada hari ini ya Allah, berikan semuanya kesehatan ya Allah, jauh dari penyakit COVID-19 khususnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, keluarga-keluarga orang yang hadir ini, jaga dan lindungi mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau ada orang di antara jamaah yang kami ini yang masih ada hutang piutang di antara dengan temannya, dengan lembaga apapun, ya Allah, lunasilah hutangnya ya Allah. Jadikan hidup mereka tanpa hutang ya Rabbal Alamin, dan jadikan mereka meninggal dunia dalam husnul khatimah tanpa ada kendala dengan hutang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Kami tidak tahu bahwa hutang itu begitu dahsyatnya menghambat kami dari surgamu ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang kami. Berikan kami siap membayar hutang supaya lempang kami berhadapan denganmu, bertemu denganmu dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Semua orang yang ikut Zoom ini ya Allah, selamatkan dunianya dan selamatkan akhiratnya. Bahagiakan di dunia dan berikan kemenangan di akhiratnya. Jagalah anak keluarganya dan ampunilah dosa kedua orang tuanya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, negara yang sedang tidak begitu indah sekarang ya Allah, berikan keindahan dalam negara Republik Indonesia ini. Jadikan negara ini negara yang penuh aman ya Allah.
tentram ya Allah, tidak ada masalah ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang selama ini membuat hancur negara ini ya Allah. Berikan mereka hidayah-Mu ya Allah. Kembalikan mereka sadar untuk membangun negara atas dasar keadilan ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Baik. Baik Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita saksikan bersama kajian pagi hari ini ba'da subuh. Kami dari Panitia Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir. Kami juga mohon maaf apabila di kolom chat ada yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Kemudian ada kurang-kurang dalam penyampaiannya pada pagi hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.